Bahkan Najwa Shihab atau Mbak Nana pernah mengunjungi Timor Leste dan menyempatkan untuk mewawancarai anak muda di sana. Banyak yang mengaku kalau mereka bersyukur karena Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Soalnya, waktu menjadi bagian dari Indonesia itu, orang-orang Timor Leste diharuskan untuk bersekolah dan Indonesia memberikan sekolah sampai dengan SMA. Bahkan ada yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke Indonesia, geng. Oke, hari ini suasananya sedikit berbeda. Gue lagi nggak di kamar Jerry, lebih tepatnya gue lagi di kamar hotel. Buat penonton kamar Jerry yang udah terbiasa melihat kondisi kayak gini, pasti kalian udah paham ya. Kalau gue syuting di kamar hotel, itu artinya gue lagi ada di luar kota atau luar negeri. Hari ini kita tetap berbagi informasi, dan informasi hari ini tentang sebuah negara yang kemarin sempat kalian mention ketika gue membahas tentang Aceh. Negara apakah itu? Ya, negara Timor Leste. Membahas tentang Timor Leste ini cukup seru, geng. Karena banyak sekali orang yang salah kaprah atau rumor-rumor yang miring tentang Timor Leste setelah negara ini memilih untuk berpisah dengan negara kita Indonesia. Ada yang bilang mereka nggak maju-maju, ada yang bilang mereka menyesal, tapi bener nggak kayak gitu? Nah, nanti kalian akan menemukan jawabannya di dalam pembahasan ini. Dan ada satu fakta yang kalian harus tahu, geng, bahwa ternyata Timor Leste itu sudah lebih dulu berdiri sebelum mereka bergabung dengan Indonesia. Masa iya sih? Nah, nanti kita bakal bahas soal kenyataan ini. Jadi kalian benar-benar harus mendengar sampai selesai. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Sebelum kita membahas bagaimana Timor Leste ini akhirnya memilih berpisah dengan Indonesia, kita harus bahas dulu bagaimana awal mula mereka bergabung dengan Indonesia. Karena seperti yang gue mention sebelumnya, Timor Leste itu sudah lebih dulu berdiri sendiri sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Jadi ibaratnya nih ya, dulu tuh mereka negara yang bergabung ke Indonesia tiba-tiba jadi provinsi. Kita bahas. Nah, jadi geng, awal mula sebelum dikenal dengan nama Timor Leste, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Timor Timur yang berada di Pulau Timor dan sudah dikenal jauh sebelum zaman kolonial Belanda. Di dalam sebuah karya sastra Jawa kuno yang bernama Kakawin Nagarak Retagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Pulau Timor ini disebut sebagai salah satu wilayah yang berada di bawah pengaruh Majapahit. Meskipun di sana tetap memiliki raja-raja otonomnya sendiri. Pulau Timor juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan Asia dengan kayu cendana sebagai komoditas utama mereka. Jadi di sini kita menemukan satu fakta ya, yang suka bilang Timor Timor itu nggak punya sumber daya alam, daerah tandus dan lain-lain. Nah, dari sini kita jadi tahu kalau mereka adalah bagian dari jaringan perdagangan Asia, geng. Produknya adalah kayu yang bernama kayu cendana. Terus, geng, pada tahun 1515, Portugis pertama kali tiba di Pulau Timor dan mulai mengeksploitasi kayu cendana hingga hampir punah. Jadi di saat itu kayu cendana milik mereka itu habis ditebang. Nah, singkat ceritanya, pada tahun 1556, para biarawan dari Ordo Dominikan mendirikan pemukiman di Livau. Pulau ini juga pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate, terutama saat masa Sultan Ba'abullah yang hidup dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Dan Ternate menempatkan wali kuasa atau sangaji di sejumlah wilayah di sana, termasuk di Pulau Timur ini. Nah, namun pengaruh Kesultanan Ternate melemah di akhir abad ke-16. Sementara pengaruh Belanda
justru semakin kuat di daerah timur ini. Dan pada abad tersebut, Timor menjadi wilayah perebutan bagi Portugis dan juga Belanda. Nah, ini sama-sama dua negara penjajah yang rebutan wilayah Timor ini. Di tahun 1613, Belanda menguasai Timor Barat, sementara Portugis menguasai Timor Timur. Singkat ceritanya, di tahun 1702, Portugal, negara asal dari orang-orang Portugis, secara resmi menjadikan Timor Timur sebagai koloni mereka dengan Livau sebagai ibu kotanya. Nah, tapi di saat itu, ibu kotanya dipindahkan ke daerah Dili pada tahun 1769. Jadi, kalian jangan heran kalau kalian ke Timor Leste saat ini, banyak anak-anak Timor Leste yang bisa berbahasa Portugis, geng. Nah, terus geng, batas antara wilayah Portugis dan Belanda kemudian ditetapkan melalui perjanjian Lisboa pada tahun 1859 dan diselesaikan pada tahun 1916. Dari situ, secara sah bahwa Timor Timur dikuasai oleh Portugal, sementara Belanda menguasai Timor Barat. Nah, semuanya tetap seperti itu sampai akhirnya Jepang masuk ke wilayah Nusantara dan menduduki seluruh pulau Timor selama Perang Dunia Kedua. Dan kita tahu ya, di saat itu kan Jepang cukup kuat, bahkan untuk mengusir Belanda aja mereka mampu. Yang mana mereka mulai menguasai Pulau Timor sejak tahun 1942. 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1945, saat Jepang akhirnya kalah dan menyerah kepada sekutu karena Hiroshima Nagasaki kan dibom. Nah, akhirnya mereka meninggalkan seluruh wilayah jajahan mereka, termasuk wilayah Timor Timur. Nah, di saat itulah Portugal melihat kembali kesempatan dan kembali menguasai Timor Timur. Sementara Timor Barat memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, Timor Timur belum bergabung. Terus, penduduk setempat sebenarnya nggak menerima begitu aja dengan kedatangan Portugis pada saat itu. Yang mana Portugis dengan seenaknya langsung mengklaim bahwa Timor Timur adalah bagian dari koloni mereka. Di saat itu mereka nggak terima. Loh, kok negara kita tiba-tiba diklaim menjadi bagian dari negara Portugal? Dan di saat itu mereka melawan. Mereka melawan para penjajah Portugis yang salah satunya melalui pemberontakan Vikeki yang dipicu karena tekanan pajak dari kolonial. Nah, jadi orang-orang Portugis itu menarik pajak dari orang-orang Timor Timur di saat itu. Yang sementara masyarakat Timor Timur merasa keberatan. Mereka hidup di tanah sendiri, tapi mereka juga harus membayar upeti. Lalu setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kabar kemerdekaan serta semangat anti kolonial dari Indonesia terdengar sampai ke telinga orang-orang di Timor Timur, yang mana mereka di saat itu juga mendengar kalau saudara mereka dari Timor Barat itu memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Yang mana pada saat sebelum merdeka dari Portugal, Timor Timur itu merasa ingin seperti Indonesia yang sudah merdeka dari Jepang dan juga Belanda. Meskipun di saat itu kemerdekaan Indonesia belum diakui oleh Belanda. Di tahun 1950-an, banyak tokoh dan pemuda Timor Timur mulai terinspirasi oleh kemerdekaan Indonesia dan adanya konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Hal ini membuat semangat nasionalisme mereka dan perlawanan terhadap kolonialisme Portugis semakin berkembang di Timor Timur. Singkat ceritanya, 4 tahun kemudian, pada tahun 1959, muncullah sebuah rencana untuk melakukan pemberontakan di Vikeki untuk melawan Portugis. Nah, tapi sayangnya rencana mereka ini diketahui oleh Portugis, sehingga membuat banyak pemuda di Timor Timur itu akhirnya ditangkap dan sebagiannya dibuang ke Angola. Tidak terkecuali banyak warga sipil yang harus meregang nyawa di saat itu. Dan informasinya ada ratusan orang yang tewas. Nah, singkat saat itu ada 3 partai yang cukup besar, yaitu UDT, Apodeti, dan Fretilin. UDT ini ingin agar Timor Timur tetap dengan Portugal. Nah, mereka ini pihak yang dibentuk dan ya semacam dipelihara oleh Portugal. Sementara yang satunya yaitu Apodeti justru ingin bergabung dengan Indonesia. Sementara yang satu lagi yang bernama Fretilin justru ingin merdeka dan berdiri sendiri di Timor Timur. Nah, sebenarnya ada beberapa partai lain dan tujuannya pun beragam. Ada yang ingin berintegrasi dengan Australia, ada yang memilih jalur yang berbeda dari semuanya. Pokoknya beda-beda, tapi
tiga partai tadi yang paling besar jumlahnya, yang ingin tetap dengan Portugal, lalu yang ingin bergabung dengan Indonesia, dan yang ingin berdiri sendiri. Lalu akhirnya, ketika partai besar dan utama ini kemudian melakukan perundingan dengan Portugal serta Indonesia, UDT dan Fretilin sempat berkoalisi untuk memperjuangkan Timor Timur merdeka. Hanya saja tiba-tiba hubungan mereka memburuk dikarenakan partai Fretilin diterpa isu komunisme. Nah, jadi di saat itu Fretilin dianggap ingin merdeka, berdiri sendiri, tapi justru ingin menjadi negara komunis. Lalu beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Apodeti dan memilih untuk berpisah atau berkhianat dari Fretilin. Dan mereka yang tadinya ingin tetap bersama Portugal, sekarang malah berbalik arah, ingin seperti Apodeti, yaitu berintegrasi dengan Indonesia, alias bergabung dengan negara Indonesia. Jadi dari sini kita paham ya geng, Indonesia lebih dulu merdeka, barulah Timor Timur yang nantinya namanya akan berganti menjadi Timor Leste itu bergabung dengan Indonesia. Lalu lanjut lagi ceritanya nih geng. Keluarnya UDT dari koalisi Fretilin malah memicu perang saudara pada tanggal 20-27 Agustus 1975. Fretilin di saat itu akhirnya menang dan berhasil menguasai sebagian besar Timor Timur. Sementara Portugal akhirnya menarik pasukan mereka ke Pulau Atauro. Sempat ada upaya untuk meredakan konflik dengan upaya diplomasi antara pihak Portugal dan Indonesia. Cuma di saat itu tidak membuahkan hasil. Nah, setelah itu, Fretilin akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975 sebagai Republik Demokratik Timor Leste dengan Francisco Xavier do Amaral, yaitu pendiri Partai Fretilin, sebagai presiden mereka. Tapi geng, sehari kemudian, kelompok yang terdiri dari Apodeti dan UDT serta partai lain seperti Trabalista dan juga Partai Kota mengeluarkan sebuah deklarasi yang bernama Deklarasi Balibo tepat pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Kelompok ini tiba-tiba aja membentuk pasukan gabungan tujuannya untuk melawan Fretilin. Dan setahun kemudian, yaitu pada tahun 1976, Timor Timur pada akhirnya secara resmi diintegrasikan sebagai provinsi ke-27 dari Indonesia. Oke, yang gue jelaskan barusan adalah sejarah mengenai bagaimana bisa Timor Timur akhirnya menjadi bagian dari Indonesia yang awalnya mereka sudah menjadi sebuah negara malah menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Nah, dari sini kalian udah tahu ya perjalanan Timor Leste seperti apa ya. Ada 3 partai yang terbentuk di sana. Satunya ingin merapat ke negara lain, satunya ingin berdiri sendiri, satunya ingin merapat ke Indonesia. Sampai akhirnya terjadilah pemberontakan dan Timor Leste ketika bergabung ke Indonesia memilih untuk memisahkan diri lagi. Seperti apa ceritanya? Nah, ini juga cukup seru untuk kita bahas. Langsung aja. Pengesahan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976. Waktu itu, masyarakat Timor Timur yang pro agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia menilai bahwa mereka memiliki kesamaan budaya dengan saudara serumpunnya, yaitu Timor Barat yang sudah lebih dulu menjadi bagian dari Indonesia. Tapi Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, geng, karena merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, yang mana sementara provinsi lain yang ada di Indonesia hampir semuanya adalah jajahan Belanda. Meskipun begitu, PBB dan sejumlah negara tidak mengakui integrasi tersebut dan tetap menganggap Portugal sebagai pihak yang bertanggung jawab atas administrasi Timor Timur. Nah, namun ada juga yang mengakui klaim Indonesia ini, yaitu Amerika Serikat dan Australia. Saat itu, geng, saat Indonesia mengklaim bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia, negara kita ini langsung mengirimkan pasukan bersenjata ke Timor Timur yang kemudian dikenal dengan Operasi Seroja, tepat pada tahun 1975. Operasi ini adalah operasi militer besar Indonesia, di mana pasukan Indonesia menyerang daerah Dili melalui laut dan udara, kemudian memperluas operasi ke berbagai wilayah. Di saat itu juga, militer Timor Timur Portugis jadi berpihak ke Fretilin, yang kemudian dikenal sebagai Valintil. Valintil ini pun melakukan perlawanan secara gerilya di pegunungan. Kemudian di tahun 1977 sampai 1978, Indonesia melancarkan operasi secara besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan dari Valintil ini. Pada awal operasi Seroja, ini menjadi salah satu fase paling mematikan di dalam konflik.
dengan korban jiwa yang jumlahnya masih diperdebatkan saking banyaknya jumlahnya, geng. Jadi belum ada yang bisa dipastiin jumlahnya. Komisi Kebenaran Timor Leste atau yang disebut dengan CAVR, ya tulisannya adalah CAVR, itu memperkirakan ada sekitar 90.800 sampai dengan 202.600 jiwa yang tewas akibat konflik, kelaparan, dan kekerasan di Timor Leste di saat itu. Nah, meskipun pengaruh dari Valintil melemah karena terus digempur oleh pasukan Indonesia, perlawanan mereka sebenarnya nggak berhenti. Di tahun 1980-an sampai dengan 1990-an, gerakan perlawanan mereka itu berlanjut secara gerilya dan juga gerakan bawah tanah. Ada seseorang yang bernama Shanana Gusmao yang menjadi salah satu tokoh utama di dalam perlawanan mereka. Dan ada sebuah insiden yang juga akan selalu dikenang menjadi peristiwa terbrutal yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pembantaian Santa Cruz. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 1991, di saat batalnya rencana kunjungan delegasi parlemen Portugal bersama dengan 12 wartawan ke Timor Timur, yang mana hal ini disebabkan karena pemerintah Indonesia yang memprotes kehadiran wartawan Australia yang bernama Jill Joliffe yang dianggap mendukung gerakan Fretilin. Pembatalan tersebut membuat mahasiswa yang pro kemerdekaan kecewa karena mereka sebelumnya sudah menyiapkan penyambutan untuk delegasi tersebut. Jadi kurang lebih para mahasiswa ini ingin membeberkan apa yang sebenarnya terjadi menurut kacamata mereka kepada media asing. Tapi ternyata harapan mereka pupus karena wartawan asing tersebut malah tidak diperbolehkan masuk oleh pemerintah Indonesia. Yang akibatnya, ketegangan antara mahasiswa dan aktivis pro kemerdekaan serta pemerintah Indonesia itu jadi semakin meningkat. Ketegangan kemudian memuncak pada tanggal 28 Oktober 1991 ketika terjadi pemberontakan antara kelompok pro integrasi ke Indonesia dan pro kemerdekaan di Gereja Motael, daerah Dili. Di dalam pemberontakan itu, Afonso Henriques dari kelompok pro integrasi itu meninggal dunia. Sementara Sebastião Gomes yang merupakan seorang aktivis pro kemerdekaan ditembak hingga tewas oleh militer. Kematian dari Gomes ini yang kemudian memicu aksi demonstrasi besar-besaran beberapa minggu berikutnya. Pada tanggal 12 November tahun 1991, ada ribuan mahasiswa dan warga Timor Timur yang melakukan demonstrasi untuk memperingati kematian Gomes. Cuma, aksi yang awalnya merupakan penghormatan terhadap Gomes ini malah berubah menjadi tragedi ketika pasukan Indonesia menghadang demonstran. Saat massa berada di area pemakaman, tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kerumunan dan di saat itu 250 orang tewas seketika di dalam insiden penembakan tersebut. Dan insiden ini kemudian disebut sebagai pembantaian Santa Cruz. Setelah peristiwa ini terjadi, gerakan solidaritas internasional untuk Timor Timur menjadi semakin berkembang. Oleh sebab itu, tekanan internasional terhadap Indonesia untuk kemerdekaan Timor Timur juga semakin meningkat. Namun di saat itu, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, kalau Amerika dan Australia justru mendukung Indonesia. Amerika memberikan dukungan politik dan persenjataan kepada Indonesia. Dan dari catatan sejarah yang diambil dari dokumen di masa itu, menunjukkan kalau Presiden Gerald Ford dan Henry Kissinger mengetahui dan menyatakan pemahaman terhadap tindakan Indonesia terhadap Timor Leste. Kenapa Amerika justru membantu Indonesia? Ya, hal ini berkaitan dengan kepentingan Amerika untuk mempertahankan hubungan strategis dengan Indonesia di tengah situasi perang dingin. Sementara Australia memang benar pada awalnya mereka mendukung Indonesia karena lebih mengutamakan hubungan baik. Tapi sikap Australia ini justru menimbulkan kontroversi karena sejumlah masyarakat di Australia justru bersimpati dengan perjuangan rakyat Timor Timur. Nah, jadi pemerintah Australia mensupport Indonesia, tapi masyarakat Australia malah mensupport Timor Timur untuk bisa berpisah dari Indonesia. Lalu, singkat cerita, peristiwa yang akan selalu kita kenang pun terjadi, yaitu peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa di dalam membangun rezim Orde Baru, yang mana ini ternyata membawa angin segar bagi rakyat Timor Timur. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Referendum kemerdekaan yang selama ini dinantikan oleh rakyat Timor Timur baru bisa mereka laksanakan
saat Presiden B.J. Habibie justru menggantikan jabatan dari Presiden Soeharto. Nah, apa alasan dari rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia? Itu dikarenakan serangkaian peristiwa pengiriman militer Indonesia ke Timor Timur, dan di saat itu banyak sekali nyawa yang melayang di Timor Timur. Mereka menganggap pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto itu sangat kejam kepada mereka. Dan referendum ini juga berasal dari keinginan Presiden B.J. Habibie yang diteruskan ke Kofi Annan selaku Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 27 Januari 1999. Dan referendum ini kemudian diadakan di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999. Saat itu, mereka diajukan dua pertanyaan di dalam mekanisme voting. Yang pertama, bunyinya seperti ini. Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur di dalam NKRI? Lalu yang kedua, apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur? Yang mana hasilnya, dari total 438.968 suara, ada sebanyak 344.580 atau sekitar 78,5%-nya rakyat Timor Timur memilih opsi kedua, yaitu mereka menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Sedangkan sisanya sebanyak 94.388 suara atau cuma 21,5% memilih menerima otonomi khusus dan bergabung dengan Indonesia. Ya, akhirnya yang menang adalah yang memilih untuk berpisah dengan Indonesia. Ada beberapa informasi yang menyebutkan pada saat referendum itu terjadi, kondisi ekonomi juga lagi nggak dalam keadaan baik-baik aja, geng. Sebab negara kita itu dilanda oleh krisis ekonomi yang berimbas pada stabilitas politik. Hal inilah yang membuat rakyat Timor Timur semakin menguatkan keyakinan mereka untuk berpisah dari Indonesia. Kondisi ekonomi yang sedang carut-marut ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak Barat dengan melalui IMF serta Bank Dunia untuk menekan Indonesia agar mau melepaskan Timor Timur. IMF serta Bank Dunia bersedia membantu Indonesia lewat bailout sebesar 43 miliar dolar Amerika asalkan Indonesia mau melepaskan Timor Timur. Nah, lalu akhirnya Indonesia pun memilih untuk melepaskan Timor Timur, dan Timor Timur mendapatkan status resmi mereka sebagai negara anggota PBB pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Yang mana di saat itu bagi masyarakat Timor Timur yang menginginkan agar negara mereka tetap menjadi bagian dari Indonesia, mereka malah memilih untuk mengungsi dengan cara menyeberang ke Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, jadi masyarakat Timor Leste yang tidak mau Timor Leste jadi negara sendiri dan lebih memilih untuk bergabung dengan Indonesia, mereka memilih untuk meninggalkan Timor Leste dan pindah ke NTT. Berdasarkan informasi yang gue dapatkan dari media Tirto nih ya, yang mengutip data dari Satkorlak, Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Provinsi NTT tahun 2005, total warga bekas Timor Timur sesuai dengan data lama yaitu sebanyak 24.542 kepala keluarga atau sekitar 104.436 jiwa yang terdiri atas 37.121 jiwa laki-laki dan 38.982 jiwa perempuan. Setelah merdeka, wilayah tersebut tidak lagi bernama Timor Timur, melainkan berganti nama menjadi Timor Leste. Mereka menggunakan dua bahasa resmi, yaitu bahasa Tetun atau yang biasa mereka sebut hanya Tetun saja, serta bahasa Portugis. Nah, namun ada juga yang masih bisa berbahasa Indonesia, cuma tidak terlalu banyak karena bahasa Indonesia bukan lagi menjadi bahasa resmi mereka. Nah, biasanya mereka itu belajar bahasa Indonesia dari sinetron-sinetron atau acara-acara televisi yang merupakan acara televisi Indonesia yang kebetulan juga tersiar sampai ke televisi mereka, dan mereka biasanya jadi paham bahasa Indonesia dari drama-drama tersebut. Nah, jadi kurang lebih geng, seperti itulah ya bagaimana perjalanan dari Timor Timur secara singkat dari yang awalnya adalah sebuah negara yang berdiri sendiri yang merupakan jajahan Portugis, kemudian memilih untuk bergabung dengan Indonesia menjadi provinsi ke-27 dari Indonesia sampai akhirnya kembali meminta berpisah dan merdeka, lalu berganti nama menjadi Timor Leste. Nah, lalu pasti kalian penasaran kan?
sebenarnya kondisi Timor Leste saat ini gimana sih? Kok banyak banget yang seolah-olah menjadikan Timor Leste ini barometer kesengsaraan setelah berpisah dari Indonesia? Ya, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Oke, sekarang gue pengen ajak kalian untuk membahas part yang paling sering kalian mention, yaitu tentang kondisi Timor Leste yang selalu kalian jadikan barometer seolah-olah daerah yang sudah berpisah dari Indonesia ini tidak pernah maju, hidupnya sengsara, dan menyesal. Benarkah demikian? Nah, tunggu dulu. Asumsi kalian bisa dikatakan tidak 100% benar, geng. Karena di dalam cerita ini nanti kalian akan menemukan fakta-fakta yang bertentangan atau kontradiktif dengan apa yang kalian pikirkan selama ini. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kondisi Timor Leste setelah memisahkan diri dengan Indonesia. Jadi geng, pasca Timor Leste merdeka dari Indonesia, negara ini tidak langsung menjadi negara yang berhasil memulihkan kondisi perekonomian mereka. Nah, bahkan artikel media CNBC mengatakan kalau Timor Leste menjadi salah satu negara Asia yang termiskin di saat itu. Tapi kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal dari segi sumber dayanya, mereka punya cadangan minyak, geng. Nah, jadi mereka ini bukan wilayah tanpa adanya sumber daya alam. Dari sumber yang gue dapatkan, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa Timor Leste menjadi negara miskin. Bukan karena mereka nggak punya hasil alam sama sekali. Nah, jadi yang pertama itu karena kerusakan infrastruktur yang parah selama mereka berperang melawan Indonesia. Hal tersebut berdampak negatif pada banyak layanan penting negara seperti perawatan kesehatan, pertanian, dan pendidikan. Dan kurangnya infrastruktur sudah memperburuk kerawanan pangan di Timor Leste. Banyak orang yang bergantung pada hasil panen sebagai sumber makanan utama mereka, sementara sejumlah besar tanaman sudah dialokasikan secara tidak tepat atau diperdagangkan di pasar gelap yang memperparah masalah. Jadi ibaratnya nih ya, stok makanan mereka justru diperjualbelikan oleh mafia kepada negara lain, sementara stok buat mereka sendiri udah nggak ada. Nah, itulah yang membuat mereka jadi negara miskin dan kelaparan di saat itu. Terus yang kedua, kondisi geografi mereka, geng, yang juga menjadi tantangan tersendiri bagi Timor Leste ini. Kondisi tanah mereka yang nggak rata membuat kegiatan bertani dan mengumpulkan air menjadi sulit. Cuma sekitar 30% lahan mereka yang subur yang bisa digunakan untuk bertani. Sekitar 70% penduduk negaranya tinggal di pedesaan dan mengandalkan pertanian sebagai sumber makanan utama mereka. Sementara mereka dihadapkan pada tantangan mengatasi musim hujan dan juga kemarau. Bencana alam juga membuat negara mereka jadi sulit dengan banjir serta kekeringan yang menyebabkan kerugian besar. Akibatnya, banyak keluarga yang bertani hanya mampu menghasilkan pangan yang cukup untuk makan selama 8 bulan dalam setahun. Nah, lalu yang ketiga, kekurangan makanan yang berkontribusi pada sejumlah besar penyakit di Timor Leste. Sayangnya, perawatan kesehatan mereka yang layak justru sulit didapatkan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan di masa itu. Terus yang keempat, air dan sanitasi juga menimbulkan masalah bagi perawatan kesehatan. Dari semua orang Timor, 300.000-nya tidak memiliki akses ke air bersih. Mereka terpaksa menggunakan keran umum dan mata air yang tidak terlindungi untuk bisa mendapatkan air yang mereka butuhkan. Jadi airnya itu kayak terkontaminasi sama bakteri. Dan selain itu, 700.000 orang tidak memiliki sanitasi yang layak. Jadi terkadang pada awal-awal mereka merdeka, buang airnya tidak terkontrol dan tidak bersih gitu, geng. Terus yang kelima, tingkat pendidikan mereka sangat rendah. Sebelum kemerdekaan, banyak sekolah-sekolah di Timor Leste hancur dan mereka kekurangan guru. Jadinya, banyak generasi dari mereka di masa-masa awal kemerdekaan itu justru tidak punya ilmu. Nah, terus yang keenam, yang mana sebenarnya ini berhubungan dengan alasan kelima, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan di Timor Leste. Masalah pendidikan yang mencegah pengembangan tenaga kerja terampil sehingga pertumbuhan ekonomi mereka berjalan lambat. Kesenjangan keterampilan ini sangat bermasalah bagi kaum muda Timor, di mana pendidikan yang tidak memadai sudah menyebabkan tingkat pengangguran sebesar 40%. Hal yang semakin memperparah masalah ini adalah kurangnya penciptaan lapangan kerja di luar pemerintahan dengan sektor swasta yang hanya mampu menciptakan sekitar 400 pekerjaan per tahun. Ada sumber lain yang mengatakan kalau kemiskinan di Timor Leste itu justru disebabkan karena kegagalan pemerintah mereka dalam mengelola pengeluaran secara efisien dan juga kekurangan investasi asing yang mereka perlukan untuk membangun infrastruktur demi memperluas ekonomi dan diversifikasi ekonomi sehingga negara mereka sangat bergantung pada harga minyak dan gas dunia. Kemiskinan dari Timor Leste juga bisa terlihat dari beberapa pendapatan domestik bruto atau PDB per kapita negara tersebut pada tahun 2023 yang tercatat sebesar $1.278 Amerika. Tapi waktu itu, ada sebuah video yang beredar di sosial media,
kurang lebih di tahun 2023, yang mana video tersebut menjelaskan sejarah kemerdekaan Timor Leste dan nasib negara tersebut setelah merdeka dari Indonesia. Narasi yang tertera di videonya kurang lebih seperti ini. Jadi negara termiskin, Timor Leste menyesal pisah dari Indonesia. Dalam video itu juga menyatakan bahwa sejak mendeklarasikan kemerdekaan, Timor Leste banyak mengalami krisis, baik dari segi sosial, ekonomi maupun konflik internal. Dan Timor Leste disebut juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat walau diketahui memiliki minyak bumi dan gas alam. Tapi sekarang videonya udah nggak ada ya geng, kayaknya sih udah dihapus. Nah namun kita nggak bisa percaya begitu aja dari sumber-sumber yang mungkin kita nggak tahu arah dan tujuannya tuh untuk apa. Bisa aja sumber berita tersebut nggak bener. Kalau dari informasi di media Tempo yang sudah melakukan pengecekan langsung terhadap video tersebut, menyebutkan kalau video di narasi tersebut menyesatkan. Sebenarnya itu ya bisa dikatakan hoax geng. Nggak pernah ada pernyataan kalau masyarakat Timor Leste menyesal pisah dari Indonesia, dan bisa dikatakan pernyataan soal Timor Leste yang menjadi negara miskin di Asia juga belum bisa dibenarkan. Karena kita bisa lihat ya geng, di tahun lalu, tepatnya di bulan Oktober 2025, di KTT ASEAN ke-47 yang diadakan di Malaysia, Timor Leste secara resmi sudah mendeklarasikan diri sebagai anggota ke-11 dari ASEAN. Timor Leste pertama kali mengajukan permohonan bergabung dengan ASEAN di tahun 2011. Dan singkat ceritanya, 11 tahun kemudian, yaitu di tahun 2022, Timor Leste sudah resmi mendapatkan status pengamat atau observer state setelah disetujui oleh seluruh pemimpin ASEAN, dan status ini membuka jalan bagi partisipasi Timor Leste dalam sejumlah pertemuan dan kegiatan organisasi. Setelah melewati proses penilaian terhadap kesiapan ekonomi, politik, administratif, Timor Leste akhirnya diterima sebagai anggota penuh dari ASEAN. Nah, namun geng, terlepas dari memiliki predikat sebagai negara miskin katanya, namun Timor Leste justru menjadi negara terbaik di dalam menjalankan demokrasi. Berbagai data menunjukkan seberapa jauh Timor Leste memiliki sistem demokrasi yang begitu baik. Kemungkinan besar hal tersebut terjadi karena mereka pernah menjadi negara yang mengalami pendudukan dan krisis ekonomi. Dari situ mereka belajar dan tidak ingin mengulang pengalaman pahit tersebut. Terus geng, ada juga sepasang konten kreator yaitu Jajago Keliling Indonesia namanya. Nah, mereka ini pernah mengunjungi Timor Leste. Di dalam kunjungan mereka tersebut, mereka ini sempat menceritakan kalau mereka bertemu dengan orang-orang asli Timor Leste yang mengaku kalau di Timor Leste itu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat gratis, mau itu pendidikan sampai dengan kesehatan. Dan gak sampai di situ aja geng. Di Timor Leste, masyarakat yang usia 60 tahun udah bisa mendapatkan tunjangan. Terus, pajak untuk sepeda motor, mau itu yang cc-nya kecil, cc-nya besar, cuma $10 per tahun. Ya kalau dirupiahkan cuma Rp177.000 geng per tahun. Pajak di Indonesia itu untuk yang motor-motor mewah Harley itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Serius? Sama semua. Mau Moge, mau Jeep Rubicon, sama pajak. Di Timor Leste juga ada program yang mirip dengan MBG, program makan siang gratis, serta pendidikan gratis yang sudah berjalan sejak tahun 2005 bahkan, atau 3 tahun setelah merdeka dari Indonesia. Yang mana padahal waktu itu kondisi negara mereka rusak parah. Sekolah-sekolah mereka rusak akibat invasi dan penghancuran massal saat masih bersama Indonesia. Dan kerusakan di sektor pendidikan bisa dikatakan jadi yang terparah, yaitu sekitar 90%. Universitas Gadjah Mada atau UGM di tahun 2011 juga pernah melakukan studi khusus tentang kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Manatuto, Timor Leste. Nah ini UGM loh geng yang membuat studi khusus. Mereka mengatakan dari 5 sekolah yang diteliti, hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan gratis di Timor Leste cukup efektif menekan angka putus sekolah dari 34% menjadi 20%. Angka putus sekolah sebesar 20% tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kekurangan guru, ruang laboratorium, buku pelajaran, sampai dengan jarak antara sekolah dan rumah yang masih terlalu jauh. Nah, sementara itu, program makan gratis yang mirip dengan MBG ini dinamai dengan Merenda Escolar. Program ini sudah berkembang dengan pesat sampai tahun 2023 dan mencakup 82% dari total sekolah di negara tersebut. Wah, bayangin tuh, kita baru gembar-gembor sekarang, mereka udah ada sejak dulu. Dan dari data yang didapatkan, Timor Leste sudah menganggarkan sebesar $7 juta Amerika Serikat untuk melaksanakan Merenda Escolar. Dan PBB juga ikut membantu Timor Leste sebesar $85 juta
juta dolar per tahunnya untuk berbagai sektor di Timor Leste, termasuk pendidikan. Dan meskipun begitu, tetap ada tantangan pendidikan di negara tersebut yang disebabkan karena kurangnya fasilitas di sekolah. Buat teman-teman di Timor Leste, kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dari gratis. Iya banyak. Ada di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura, Malaysia. gratis. Ada sebuah laporan dari brokenchalk.org di tahun 2023 yang mana disebutkan ada sebesar 66% sekolah yang tidak memiliki sanitasi yang memadai, 40% sekolah tidak memiliki air minum, dan masih kurangnya metode pengajaran yang ramah bagi anak di sana. Nah kemudian geng, gak cuma dari Jajago dan Universitas Gadjah Mada aja, bahkan Najwa Shihab atau Mbak Nana pernah mengunjungi Timor Leste dan menyempatkan untuk mewawancarai anak muda di sana. Banyak yang mengaku kalau mereka bersyukur karena Timor Leste pernah menjadi bagian dari Indonesia. Soalnya, waktu menjadi bagian dari Indonesia itu, orang-orang Timor Leste diharuskan untuk bersekolah dan Indonesia memberikan sekolah sampai dengan SMA. Bahkan ada yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke Indonesia, geng. Nah, tapi mereka mengaku kalau perkembangan ekonomi dan edukasi di Timor Leste sebenarnya masih minim. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan keluarga yang juga rendah sehingga memicu banyaknya imigran dari Timor Leste. Dulu pengennya lanjut sampai universitas di sana sih. Mimpinya tuh pengen banget masuk UGM. Oh, mimpi kamu mau masuk UGM. Salah satu Sampai sekarang masih ada keinginan kuliah di UGM, mungkin S2-nya? Kalau Tuhan berkehendak, ya pengen di UGM. banget. Oke geng, itu dia ya pembahasan kita hari ini tentang Timor Leste. Semoga kalian mendapatkan pencerahan bagaimana kondisi negara ini sekarang setelah memisahkan diri dan memilih untuk berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Apakah sesuai dengan apa yang kalian pikirkan atau justru di luar ekspektasi kalian? Dan tadi juga kita udah bahas ya bagaimana sejarah mereka ini bisa bergabung ke negara kita dan akhirnya memilih untuk berpisah lagi. Gimana geng menurut kalian tentang pembahasan ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.